Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Puriwahyu Kemuning, saya peserta Letsar Regional Yogyakarta Angkatan 22. Ini adalah podcast wawancara tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih Pak. Ya, ini dengan Pak Muhyiddin, ya. Staf Kasubag Kasubag Umum Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Beringin. Perkenalkan, saya Novia Puriwahyu Kemuning, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 22 Pak. Nah, ini saya ingin mewawancarai seputar bagaimana implementasi atau penerapan seorang ASN itu berkaitan dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar ASN Pak. Iya. Nah, pertama ini ngapunten Bapak, masih ingat nilai-nilai dasar seorang ASN? Nilai-nilai dasar sudah ini ya Pak ya. Ya. Ini saya singgung sedikit. Iya, boleh. Nilai-nilai dasar itu ada akuntabilitas, kemudian ada nasionalisme, terus ada etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau untuk akuntabilitas ini kan ada rasa tanggung jawab, terus jujur dan lain sebagainya. Ini untuk penerapan pelayanan publik di misalnya kayak pelayanan KTP dan lain-lain sebagainya itu, nah sikap akuntabilitas ini yang diterapkan oleh pegawai di sini, misalnya seorang ASN yang seharusnya itu seperti apa Pak? Oh ya, kita dalam melayani karena ini dalam masa pandemi ya, itu misalnya itu ya dicek dulu harus pakai masker. Terus dalam pelayanan kami selalu mengedepankan senyum, sapa ya dengan ramah, sopan santun, ramah tamah seperti itu. Menanyakan keperluannya seperti apa. Ini untuk KTP, untuk seperti itu. Dan karena misalnya di sini pelayanan di sini kan banyak yang gratisnya ya, tidak ada yang apa itu pakai pungli itu kan tidak ada. Nah, makanya kita tidak pernah menerapkan yang namanya pungli. Kalau memang gratis ya sudah gratis, kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan dengan nasabah itu akan merasa senang gitu. Merasa puas pelayanannya. Nah, kalau terkait dengan peraturan yang sudah dilaksanakan di kecamatan ini, pemerintahan kecamatan Beringin ini sudah sesuai dengan undang-undangan berarti ya Pak? Ya sudah. Kita tidak ada pungli, berarti kan sudah sesuai dengan undang-undang. Iya. Pelayanan juga secepat mungkin. Iya, mudah dan cepat. Mudah, cepat, efektif, efisien. Nah, yang disebutkan Bapak tadi ya kayak ramah, sopan, hormat itu masuk dalam etika publik Pak. Etika ya. Iya, berarti memang sudah menerapkan etika publik untuk pelayanannya. Kemudian tidak ada pungli. Tidak ada. Berarti itu juga sudah namanya apa? Kalau pungli itu nggak ada kayak anti korupsi gitu kan? Nggak ada gitu. Terus tidak ada mudah, cepat dan efisien. Nah, itu berarti komitmen mutunya, menjaga komitmen mutu. Mutunya sudah gitu. Korupsinya tidak ada. Peraturannya sudah masuk sesuai perundang-undangan ya Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang menghambat pelayanan, misalnya ada hambatan apa yang dialami dalam pelayanan publik? Ya, secara garis besar tidak ada hambatan. Kita selama ini sudah bekerja sekian tahun juga tidak ada masalah, tidak ada komplain dari masyarakat. Alhamdulillah. Iya. Berarti semua lancar gitu. Semua lancar, tapi secara sedikit kekurangannya itu ada di sumber daya manusia. Sumber daya manusianya sini kan hampir-hampir pada pensiun, sudah tua-tua. Tapi tetap mereka diterapkan sesuai dengan SOP-nya seperti itu ya. Tapi tetap secara garis besar tidak ada masalah. Secara maksudnya pekerjaan tidak ada masalah, tidak ada masalah karena SDM-nya itu ya Pak. SDM-nya tua-tua gitu. Nggih.
Kemudian untuk yang ketiga ini Pak, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut karena itu masuknya SDM ya Pak ya. Kalau hambatannya tentang SDM berarti solusinya BKD. Kita tidak bisa. BKD gitu Pak. Iya. Betul. Kemudian kalau untuk pengurusan kayak KTP, KK gitu itu kan lewat media elektronik gitu sekarang. Iya, bisa itu secara online bisa, secara langsung ke sini bisa. Dari rumah bisa. Berarti itu juga maksudnya kita mengurus KTP itu ada jangka waktunya untuk dari awal mengurus sampai jadi. Ada. Itu misalnya seorang pemula ya. Yang KTP pertama itu hari ini dia rekaman, itu besoknya baru ngambil. Sudah jadi. Jadi cuma 1 hari itu. 1 hari itu. Itu juga kalau e-government misalnya kayak elektronik kan langsung dari rumah gitu juga langsung daftar. Kalau elektronik daftar terus nanti kan prosesnya berarti proses cetaknya di Kabupaten Semarang. Di Capil sana. Capil Kabupaten Semarang. Nah terus nanti kalau sudah jadi dikirimkan lewat pos ke rumah, langsung ke rumah. Nasabah. Jadi tidak perlu mengambil ke sini. Tidak usah, langsung ke rumah. Nanti diantar pos sampai di rumah. Gitu. Termasuk kepengurusan misalnya akte kelahiran juga bisa, surat pindah juga bisa diakses dari rumah. Jadi seperti membuat KK pun sama gitu Pak? Bisa. Nanti kalau sudah jadi dikirim langsung ke rumah. Tapi yang buta-buta online seperti itu langsung ke sini. Langsung ke kantor kecamatan. Kemudian untuk ini dalam. Sebentar, kalau yang online itu ya, itu kelemahannya ya. Kelemahannya kalau datanya kurang lengkap, itu nanti ngurusnya melengkapinya itu kelamaan. Iya, itu kelemahan di online seperti itu. Menyusulkan data itu nanti agak menambah waktu lagi. Tapi pengusulannya tetap juga online ya Pak? Iya, online. Seperti misalnya ketika Kabupaten Semarang Capil itu ya, itu menerapkan program 3-in-1. 3-in-1 itu pengurusan akte kelahiran, terus nanti dikasih KIA sekalian, kartu induk anak, terus nanti kakaknya, anak itu sudah masuk di kakak sekalian. Itu seperti itu programnya 3-in-1 namanya. Nah itu kelemahannya itu nanti kan yang nyetak kan di kabupaten kalau akte kelahiran itu ya. Tapi nanti di warga itu sering tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti itu. Jadi nanti agak mundur-mundur seperti itu. Itu yang akte kelahiran. Itu yang akte kelahiran kan yang bikin yang di Capil Kabupaten Semarang. Tapi dituduhnya kita yang tidak bisa kerja. Seperti itu. Padahal sana, tapi sini yang kena imbasnya kayak gitu. Berarti itu hanya akte ya Pak, yang masalah KK dan KTP tidak seperti itu ya. Kemudian untuk tantangan yang dimiliki Pak untuk pelayanan publik di masa pandemi seperti ini berkaitan dengan komitmen mutu tadi, tantangannya apa Pak? Tidak seperti biasanya kan dulu kan sebelum pandemi kan ya biasa ya seperti biasa, tapi setelah pandemi ini ada tantangan tersendiri gitu. Ya tantangannya masih seperti dulu, hanya penambahan protokol kesehatan. Misalnya dia datang ke kantor sini harus pakai masker, terus ruang tunggunya dikasih jarak, sini duduk, sini saya silang, sini duduk. Jadi hanya masalah pengaturan itu saja. Kalau masalah prosedurnya kan masih sama, sesuai gitu.
Kemudian resikonya, Pak. Ada tidak resiko selama pelayanan publik? Ada. Selama ini? Resikonya misalnya yang di pembuatan akte kelahiran tadi, itu kan prosesnya di Kabupaten Semarang, tapi kita dituduhnya yang enggak yang lama. Padahal yang lama itu di sana. Di sana itu programnya triimban. Terus sering ini jadinya itu hanya kakak saja, nanti akte kelahiran saja, nanti kakaknya suruh ngeprint di sini, terus KIA-nya di sini. Harusnya prosesnya semuanya di sana. Mulai dari kakak, akte kelahiran sama KIA itu di sana. Yang punya program sana kan. Tapi yang dijadikan hanya akte kelahiran, kakak sama KTP di sini. Ini menambah pekerjaan di sini. Itu satu. Sini yang mencetak gitu. Iya. Yang bikin program kan di sana, tapi yang nyetak di sini. Itu satu. Kalau nanti akte kelahiran itu mundur-mundur gak jadi-jadi misalnya seperti itu ya, itu nanti kita yang dimarahi rakyat. Seperti itu, resikonya seperti itu. Ada miskomunikasi. Terus kalau berkaitan dengan pandemi ini, resikonya juga kena tertular. Ya. Kalau tidak mematuhi misalnya. Iya, makanya kita di sini menerapkan peraturan masuk cuci tangan dulu, pakai masker, jarak dijaga seperti itu. Jadi setelah nanti pulang juga kita ada sanitizer juga di situ. Ya hanya seperti itu resikonya. Resiko secara signifikan tidak ada. Kalau kita hanya pelayanan publik tidak berbahaya. Gitu. Baik ya Pak, berarti kesimpulan hari ini ya semua yang dilakukan dalam pelayanan publik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di masa pandemi juga sudah sesuai protokol, sudah tetap menerapkan nilai-nilai dasar dengan tadi etika publik, sopan santun, ramah, kemudian ada komitmen mutunya udah pakai inovatif, kreatif, efektif dan lain sebagainya itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya Bapak diluangkan. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.